Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nih, tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no. Yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes. Pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, lagi ngapain? Shalom. Oh, ini lagi mau latihan drum. Nanti sehabis ibadah kita. Oh, susah nggak Kak main drum? Aku masih belajar Kak. Kalau belajar sungguh-sungguh kan pasti bisa. Oh tentu. Nanti kalau sudah jago main, ajarin aku ya Kak. Aku juga mau belajar drum Kak. Boleh, sekarang kita ibadah dulu yuk. Adik-adik juga kan duduk yang manis. Yuk kita doa dulu sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami siapkan hati kami untuk bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Oh iya adik-adik, Kapia punya pengumuman nih. Mulai tanggal 24, ibadah untuk anak jadi jam 8 pagi ya. Jadi udah bukan jam 9 lagi. Oh gitu ya Kak? Iya Kak, jangan lupa ya, selalu ikutin ibadah anak. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi kita di minggu ini, minggu yang cerah. Wah, kakak-kakak udah lihat nih, adik-adik udah siap semua buat muji nyembah Tuhan. Nah, sekarang pastiin ya, duduknya yang rapi, jangan berisik. Pokoknya kalau mau berisik cuma nyanyi aja buat Tuhan. Nah, yuk sekarang kita siapin hati kita mau fokus nih sama Tuhan. Pastiin kalau lagi berdoa, lipat tangan, tutup matanya bener-bener ya, jangan sampai ngintip. Kan Kapia kalau walaupun dari layar, Kak Arif walaupun dari layar, kita tetap bisa tahu loh kalau adik-adik sampai ada yang ngintip. Nah sekarang pastiin, yuk siapin dirinya baik-baik. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk Kak Arif, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk papa, mama, adik, kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan Yesus, ku percayakan ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelihurku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyi bagimu, ku nyanyi haleluya.
siapkan hati adik-adik semua lebih sungguh lagi. Katakan, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Menyembah di sini. Ku percaya Kau ada buat setiap kami. Ada bagi kami, tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangan kita, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama terus nyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi bagimu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terus nyanyikan, katakan, nyanyi haleluya buat Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama kami menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan Yesus boleh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami punya papa, kami punya mama, kami masih bisa sekolah, kami masih bisa menikmati hari-hari kami. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin menyenangkan hati-Nya Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bernyanyi buat Engkau Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami mau bernyanyi karena Engkau sudah baik di dalam kehidupan kami. Mari adik-adik semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Wah, kurang dahsyat. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Setinggi-tingginya langit. Amin. Ya, sama-sama katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus tuh. Sedalam-dalamlah, paling dalam kasih Yesus. Seindah-indah, seindah-indah pelangi,
Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi, haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan. Lebih dahsyat kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Kalau yang paling tinggi kasihnya Tuhan dan yang paling dalam kasihnya Tuhan, ada nggak sih yang bisa melebihi tinggi dan dalamnya kasih Tuhan? Katakan nggak ada. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kami tidak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sekali lagi yuk, kita akan pujian ini katakan Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami gak takut, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku,
lebih sungguh lagi katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami gak takut Tuhan Yesus, katakan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Angkat kedua tangan kita, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban doa kami Tuhan. Karena setiap kami berdoa Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan Yesus yang mendengarkan dan akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, wah apa kabarnya? Wah pasti adik-adik luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita kembali. Gak bosan kan dengan kakak cerita? Enggak dong. Oke adik-adik, kakak hari ini mau kasih tahu sama adik-adik. Ada seorang bapak, coba adik-adik kira-kira siapa bapak ini? Orang pendek. Langsung tahu jawabannya. Ya betul, Bapak Zakeus. Bapak Zakeus ini adik-adik, kerjaannya dia itu pemungut cukai. Dia suka menagih-nagih pajak adik-adik. Tapi adik-adik, Bapak Zakeus ini suka meminta lebih dari orang lain. Sampai akhirnya orang-orang tidak suka sama dia. Orang-orang benci sama dia. Nah, pada saat itu adik-adik terdengarlah kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang
ke Yeriko, ya kotanya Bapak Sakius ini. Pada saat itu, Sakius ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, karena badannya pendek, dia susah melihat Tuhan Yesus karena banyak orang di situ. Mungkin Sakius mau lompat-lompat. Aku mau lihat. Wah, minggir dong. Mungkin orang-orang tidak mau memberi dia jalan karena orang-orang tidak suka sama dia. Iya apaan sih? Bahkan mungkin ditutup-tutupin. Tapi adik-adik, karena Sakius kepengen banget ketemu Tuhan Yesus, dia akhirnya cari ide. Kira-kira apa ya? Tik-tuk. Aha! Dia lihat sebuah pohon. Kalian apa itu? Iya, bukan pohon jambu, tapi pohon ara. Pada saat itu berlari, dia naik ke pohon ara. Adik-adik, bisa jadi nih, saat Sakius lagi manjat pohon, orang-orang dekin dia. Ih, manjat-manjat. Wah, anak kecil manjat-manjat. Bisa jadi adik-adik, orang-orang ngeledekin si Sakius. Tapi Sakius tidak peduli. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia manjat pohon ara itu. Oh, dia manjat. Sakius, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Wah, akhirnya dia bisa lihat Tuhan Yesus dari jauh. Adik-adik, akhirnya ternyata Tuhan Yesus dia berjalan. Dia lewat ke arah Sakius. Lalu dia lihat, "Hei, Sakius, turun. Aku hendak ke rumahmu." Wah, adik-adik, Sakius happy banget. Dia langsung turun, adik-adik. Aduh, senang banget adik-adik. Sakius senang sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mampir. Asik, Tuhan Yesus mau main ke rumah. Waduh, sampai kumisnya cungkring. Wah, Sakius saking happy-nya adik-adik. Wah, ajak Tuhan Yesus. Ayo Tuhan Yesus. Dia ajak Tuhan Yesus ke rumahnya adik-adik. Pada saat itu dia bilang, "Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin." Wah, bagus sekali. Wah, dan juga kalau ada yang aku tarik lebih, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, keren banget ya adik-adik. Ternyata Sakius berubah. Sejak dia ketemu Tuhan Yesus, dia berubah. Nah adik-adik, seperti itu juga kita. Nah, adik-adik, pada saat kita ketemu Tuhan Yesus, hidup kita berubah. Nah, adik-adik, ada hal yang penting yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik. Tahu adik-adik, sangat mengasihi kalian. Dan Tuhan ingin berjumpa pribadi, lepas pribadi sama adik-adik. Setiap hari. Ya, setiap hari. Supaya adik-adik tahu nggak? Penting sekali untuk kita ketemu Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi setiap hari. Kenapa adik-adik? Dengan begitu hidupmu akan berubah. Mungkin adik-adik di sini ada yang suka marah-marah, suka nakali teman-teman. Tahu nggak adik-adik? Pada saat kamu berjumpa dengan Tuhan, setiap hari, setiap pagi, kamu ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Tuhan mengubahkan hidup adik-adik. Oke adik-adik, karena kenapa? Tuhan datang untuk supaya kita semua bertobat. Kita yang tadinya suka marah-marah, Tuhan ubahkan menjadi orang yang lemah lembut. Oke adik-adik, coba kakak tanya siapa yang di sini masih suka marah-marah, masih suka ngambek-ngambek, disuruh belajar sama mama, nggak mau. Oh, itu bikin sedih loh, mama papa sedih. Tuhan juga sedih. Adik-adik mau bikin mama papa senang? Bikin Tuhan Yesus senang? Kalau mereka senang, adik-adik berubah jadi baik, pastinya itu juga baik untuk kalian. Kalau kalian berubah jadi baik, itu buat kalian, bukan buat kakak.
akan jadi orang hebat. Kalian akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang yang luar biasa Tuhan pakai. Oke adik-adik, yuk adik-adik, mulai hari ini kita komitmen ya. Kita mau berikan hidup kita lebih lagi sama Tuhan. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Apalagi sekarang kan, di rumah aja kan. Nah, kita bisa ambil waktu lebih banyak lagi. Kita sembah Tuhan, kita muji Tuhan, ketemu Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, siapa yang mau di sini ketemu Tuhan tiap hari? Oh iya, Tuhan lihat loh adik-adik yang rindu sekali. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik kita buka ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini. Coba Alkitabnya. Yuk ambil Alkitabnya. Adik-adik kalau setiap ibadah disiapkan ya Alkitabnya ya. Ya, kita buka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 32. Sudah ketemu? Oke, kakak tunggu sampai adik-adik ketemu. Udah ya? Oke, yuk kita baca sama-sama. Lihat ayatnya ya. Oke, 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, coba baca lagi adik-adik. Kakak mau dengar suara keras. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke adik-adik, sekian cerita kakak. Ayo, semakin hari kita harus berubah. Bangun bersekutuan dengan Tuhan, hidup kita akan Tuhan ubahkan. Dan ingat, kita minta ampun sama Tuhan ya. Apa ya adik-adik yang dalam hidup adik-adik mungkin tidak baik, akui sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan ubahkan. Yang penting hubungan dengan Tuhan harus makin dekat dan Tuhan akan ubahkan adik-adik luar biasa. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya kita doa dulu dong. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kami. Seperti Zakius Tuhan, dia datang kepada Engkau. Dia Engkau ubahkan Tuhan. Zakius yang disebut orang berdosa, Engkau ubahkan menjadi orang yang bertobat. Kami mau Tuhan, Engkau pimpin kami. Untuk setiap hari kami datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau. Biarlah kami boleh semakin berubah menjadi baik, menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah sekarang baru deh kita benar-benar berpisah. Kita dadah-dadah dulu sama Tuhan Yesus sama Zakius. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa Zakius tadi ya kak. Iya loh, dia berubah total setelah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Bener banget kak, dari orang berdosa, bertobat menerima kasih mula-mula dari Tuhan Yesus. Langsung hidupnya berubah. Puji Tuhan ya, Zakius bertemu sama Tuhan Yesus. Iya, sama kayak kita ya, disayang banget sama Tuhan Yesus. Ya kan? Makanya hidup kita juga harus berubah. Setuju kak. Adik-adik di rumah juga kan? Sekarang saatnya kita pamit. See you next week. God bless you. Adik-adik kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan.
Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas orang-orang yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.